Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih pada hari ini saya hadir di Mimbar TV. Ini luar biasa. Kalau dulu kita mengenal MPA, ini berkembang mengikuti era digitalisasi, ini juga telah ada Mimbar TV. Nah, luar biasa. Ini merupakan media untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan segala aktivitas Kementerian Agama di Jawa Timur. Dan saya sampaikan selamat untuk beraktivitas, selamat untuk berproduksi, khususnya kepada madrasah. Jika memiliki sesuatu yang perlu ditayangkan, di branding, nah, silahkan bisa menghubungi ke Mimbar TV. Misalnya terkait dengan profil madrasah, terkait dengan prestasi madrasah. Ini kesempatan yang terbaik dan saya sudah bicara dengan para kru, siap melayani di seluruh pelosok Jawa Timur. Hebat Mimbar TV, selamat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Alfian sendiri, gimana ini? Kok di sini udah ada banyak prestasi di bidang IPA-nya? Emang suka dan gemar banget nih?
Ya kebetulan memang suka, terus dari kecil ya sering belajar hal seperti itu. Apakah karena ada motivasi tersendiri nih, besok kepengen jadi ilmuwan atau sains atau apa kayak gitu? Isa? Ya juga hampir sama dengan Alfian, sudah sejak kecil suka membaca buku IPS. Terutama buku IPS apa ini? Lebih ke sejarah sama geografi. Ini Isa ini sosok seperti apa sih? Apakah bandel ini disuruh belajar atau sosok yang semangat? Saya melihat sosok seorang Muhammad Abdul Qadir Isya ini justru seorang sosok yang spesial gitu ya di mata saya. Nah Ibu, bagaimana melihat sosok siswa berprestasi yang ada di samping kiri Ibu, yaitu Alfian Fauzi Ramadhani dari kelas 10D Ibu? Ya. Ananda Alfian ini memang secara alami sudah diberi kecerdasan, sudah cerdas secara alamiah, kemudian dia juga tidak berhenti belajar meskipun dia cerdas secara alami, kemudian dia juga bisa belajar sendiri. Bagaimana sih Bapak kiat-kiat di sini untuk bisa terus menjaring siswa-siswi berprestasi yang ada di luar untuk bisa masuk di MTSN 7 Kediri ini? Berbicara masalah prestasi anak-anak khususnya MTSN 7 Kediri itu memang setiap tahunnya memang dirancang di program oleh madrasah sini. Ini tidak hanya setahun 2 tahun tapi sudah lama sekali, tiap tahun ada yang namanya pertama yaitu milad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah. Selamat malam pemirsa Mimbar TV Kemenak Jawa Timur. Kali ini bertemu lagi bersama saya Abdul di program kesayangan kita semuanya. Program yang selalu ditunggu-tunggu oleh pemirsa yang ada di rumah, yaitu program Siswa Prestasi Non-Akademik. Dan saat ini kita sudah berada di MTSN 7 Kediri bersama dengan 2 siswa terbaik berprestasi akademik dan juga bersama dengan Bapak Ibu guru pendamping dari MTSN 7 Kediri. Kita kenalan terlebih dahulu ya. Ada pepatah yang bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Betul nih? Yang pertama kita kenalan terlebih dahulu bersama dengan Alfian Fauzi Ramadhani, yaitu siswa kelas 9D. Halo Alfian. Halo. Terus berikutnya kita geser ada Muh Abdul Qadir Isya dari kelas 9B. Assalamualaikum Isya. Waalaikumsalam. Halo, dan tentunya kita bersama juga dengan Bapak Ibu guru di sini. Yang pertama ada Ibu Ummu Khairoh SE. Selamat sore Ibu. Sore. Selamat sore. Saya kira ibunya yang sebelah sini, ternyata di samping kanan Abdul ya. Iya. Terus kemudian ada satu lagi guru yang paling cantik. Wah, ini cantik, di sana juga cantik. Ada Ibu Siti Mutorikah SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dan ini ada guru yang paling ganteng lagi ya Bu ya. Halo, assalamualaikum Bapak Muhsin Zeni Supraba SAG. Nah, pemirsa yang ada di rumah, kali ini Abdul bersama dengan 2 siswa ya. Kalau tadi di segmen berikutnya ada 1 siswi, tapi kali ini ada mas-mas siswa ganteng berprestasi di sini. Seperti yang kita ketahui bahwa MTSN 7 Kediri ini ternyata adalah gudangnya siswa-siswi berprestasi. Betul ya, Bapak Ibu ya semuanya. Dan yang pertama kita ada Alfian. Alfian, kalau boleh tahu prestasi yang sudah diraih itu apa aja Alfian? Yang pertama itu juara 1 mapel fisika pada ajang Osayan di SMA Negeri 1 Pare. Terus ada juara harapan 1 mapel IPA di ajang OSBA di MAN 4 Jombang. Baik, di MAN 4 Jombang, dan ini juga baru ya tahun 2024 ini. Oke, terus kemudian Isa ini juga lumayan banyak di sini ya. Isa, boleh disebutkan yang paling terbaru prestasinya apa Isa kemarin? Saya mendapat juara 2 dalam Olimpiade Perpustakaan di MTSN 7 Kediri ini. Itu yang paling terbaru ya. Terus kemudian dari Isa sendiri tahun 2024 juga juara harapan 3 sama dengan Alfian ya. Cuman beda mata pelajaran, betul ya? Kalau dari Alfian sendiri ini fokusnya di IPA ya. Kalau di Isa IPS. Oke, pemirsa yang ada di rumah, kita ulik habis lagi ya bersama dengan 2 siswa berprestasi kali ini. Apakah ini keduanya itu memang suka dan favorit banget dengan mapel IPA sama dengan IPS? Nah, kalau dari Alfian sendiri gimana ini? Kok di sini udah ada banyak prestasi di bidang IPA-nya? Emang suka dan gemar banget nih? Ya
kebetulan memang suka, terus dari kecil ya sering belajar hal seperti itu. Sering belajar mata pelajaran IPA ya kan, dan sampai sekarang sampai di kelas 9 pun juga masih digeluti, dan kemarin alhamdulillah dapat juara 1 juga. Dan ternyata belajar dan yang hal-hal yang disukai banyak mengundang banyak prestasi Alfian ya. Oke, kalau dari Isa sendiri, apakah karena ada motivasi tersendiri nih besok kepengen jadi ilmuwan atau sains atau apa kayak gitu Isa? Ya juga hampir sama dengan Alfian, sudah sejak kecil suka membaca buku IPS. Terutama buku IPS apa ini? Lebih ke sejarah sama geografi. Oh, lebih ke sejarah dan juga geografi teman-teman dan juga pemirsa yang ada di rumah ya. Ya, kalau begitu gimana sih dari Alfian dan juga Isa cara belajarnya, ya kan? Mata pelajaran di MTSN 7 Kediri di sini masih bisa dilakukan dan dijalankan dengan maksimal. Terus kemudian besok ketika ada olimpiade atau lomba pun juga masih bisa dimaksimalkan. Cara belajarnya dan strateginya dari Alfian gimana nih? Kalau saya lebih mementingkan yang pelajaran sekolah terlebih dahulu. Setelah itu kalau ada olimpiade ataupun lomba-lomba lainnya, bisa ditambah waktunya 2 atau 3 jam dalam belajar materinya. Oke, ada tambahan jam lagi untuk terus belajar, membaca referensi dari internet, dari buku panduan juga gitu ya Alfian. Kalau dari Isa, ada metode tersendiri Isa? Kalau saya mulai belajar setelah sholat maghrib sampai jam 8 malam. Setelah maghrib sampai jam 8 malam. Kemudian lanjut lagi jam 3 pagi sampai jam 5. Jam 3 sampai jam 5 ini nggak ngantuk ini ya belajar ini ya? Nggak ya? Udah tidur cukup malamnya. Oke, jadi aman ya. Besok paginya jam 6 sudah harus berangkat sekolah betul. Tapi udah refresh, udah fresh dan seger dan siap untuk belajar di MTSN 7 Kediri. Ini ternyata kita lihat siswa 2 ini juga punya metode dan cara belajar sendiri-sendiri. Kita tahu juga ini kan masih anak-anak ya kan, jiwa labilnya juga masih tinggi. Alfian ini jaga moodnya gimana biar tetap semangat? Kadang kan pasti ada jenuhnya, daya konsentrasi juga biar tetap fokus. Ada cara sendiri nggak biar moodnya nambah, fokusnya nambah, konsentrasinya nambah? Gimana? Ya itu saya sebelum belajar bisa main game dulu atau mungkin nonton film yang disukai. Terus kalau udah moodnya ada baru belajar. Oke, pasti tetap ya harus bangun mood dengan belajarnya, main game dulu, dengerin musik. Sama ya kayak aku ya. Kalau dari Isa, gimana Isa? Kalau saya menerapkan metode 10 menit belajar, 10 menit istirahat. Oke, wah ini baru dengar juga ini ternyata ya. 10 menit belajar, 10 menit istirahat, sampai seterusnya begitu ya. Terus ada lagi? Sudah itu ya, itu yang sampai sekarang sama Isa ini masih terus dilakukan juga hingga kelas 9 ini dan kemarin juga dapat banyak prestasi di sini. Baik pemirsa, habis ini kita ulas lagi bersama dengan Bapak Ibu guru pendamping di sini bersama dengan 2 siswa berprestasi dari MTSN 7 Kediri, tapi kita simak terlebih dahulu karena ada pariwara jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abbas Sofwan SPD MBDI, Kepala MTSN 7 Kediri, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mimbar TV yang sudah hadir di MTSN 7 Kediri. Semoga Mimbar TV, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, selalu berjaya dan berjaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa yang ada di rumah, pemirsa Mimbar TV Kemenak Jawa Timur, kita kembali lagi di program kesayangan kita yaitu Siswa Prestasi Akademik di MTSN 7 Kediri. Nah, kalau di awal tadi kita sudah berbincang banyak sekali bersama dengan 2 siswa berprestasi kita. Berikutnya Abdul juga penasaran peran dari guru yang ada di MTSN 7 Kediri di sini hingga bisa mencetak siswa berprestasi seperti ini itu bagaimana? Kita geser pertama ke Ibu Ummu Khoiroh SE terlebih dahulu. Ibu, bagaimana di sini melihat
sosok siswa berprestasi yang ada di MTSN 7 Kediri ini? Ya, terima kasih. Saya sebagai salah satu pembimbing di MTSN 7 Kediri ini, tentunya selama saya membimbing di sini merasa cukup bangga ya dengan prestasi siswa-siswi MTSN 7 di sini, karena memang banyak sekali mereka menorehkan atau mengukir prestasi-prestasi baik terutama yang akademis ya, yang ini yang saya ampu di sini. Untuk saya sebagai pembimbing mapel IPS, nah ini tentunya juga semaksimal mungkin mengoptimalkan sebesar mungkin gitu potensi siswa-siswi dari anak-anak bimbingan saya. Seperti itu. Baik, nah Ibu, kalau melihat dari sosok siswa yang dibimbing terutama di mapel IPS yaitu Isa, ini Isa yang sosok seperti apa sih? Apakah bandel ini disuruh belajar atau sosok yang semangat atau yang seperti apa? Ya, terima kasih. Saya melihat sosok seorang Muhammad Abdul Qadir Isya ini justru seorang sosok yang spesial gitu ya di mata saya. Jadi dari kacamata saya ini sosok yang sangat-sangat spesial, punya banyak keistimewaan. Salah satunya adalah dia itu punya keberuntungan gitu ya, keberuntungan yang cukup besar gitu ya, keberuntungan yang cukup besar. 2 kali menjuarai kompetisi sains madrasah KSM 2 kali. Nah ini juga menurut saya sangat-sangat spesial sekali gitu ya, karena kakak-kakak kelas sebelumnya yang saya didik, yang saya bimbing itu tidak sampai 2 kali berturut-turut seperti itu. Jadi karena keuletan dia, kemudian karena belajarnya yang rajin gitu ya, banyak sifat-sifat positif yang dimiliki Isya ini ya. Oke. Itu poin-poin yang utamanya. Selain beruntung, sosok Isa juga semangat belajar juga, ulet apalagi itu tadi ya Ibu ya. Kalau dari keuletannya yang paling besarnya. Kalau dari pendampingan sekaligus Ibu di sini sebagai guru untuk terus bisa memberikan banyak referensi soal juga, terus kemudian cara membantu untuk belajar Isa, ini metode apa sih yang Ibu terapkan? Selama ini ketika saya membimbing anak-anak didik saya, mungkin kurang lebih ada 3 pendekatan ya yang saya terapkan di sini. Yang pertama adalah pendekatan mental terlebih dahulu. Jadi dalam hal ini anak-anak didik saya ini saya beri semacam mungkin istilahnya doktrin, tapi dalam arti yang positif gitu ya. Oke. Jadi ketika kamu mengikuti suatu perlombaan, ini kamu harus ada tekad untuk benar-benar memenangkan perlombaan itu gitu ya. Tidak hanya setengah-setengah, jadi harus bersungguh-sungguh. Harus bersungguh-sungguh, nggak boleh setengah-setengah. Karena memang ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi tujuan utama adalah meraih prestasi dan meraih prestasi. Itu yang paling utama. Oke. Jadi kemudian pendekatan yang selanjutnya yaitu adalah istilahnya pendekatan keilmuan gitu ya. Pendekatan keilmuan di sini seperti ini. Contohnya kalau IPS itu saya harap anak-anak didik saya itu betul-betul mencintai IPS itu sendiri gitu ya. Harus betul-betul mencintai ilmu IPS, karena selama ini kan banyak yang agak-agak ragu atau gimana seperti itu. Jadi syarat nomor 1 adalah harus mencintai ilmu itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dia itu harus berliterat atau literasinya yang cukup besar, karena IPS ini adalah kuncinya adalah membaca, dan membaca itu tidak harus sekali dan harus berkali-kali, demikian harus ada pengulangan. Kemudian yang ketiganya adalah untuk ini dalam hal pengolahan soalnya itu harus lebih variatif, dicarikan banyak sumber juga gitu ya. Jadi sistemnya selama ini kan off-on, yaitu offline dan juga online. Ini saya kombinasikan. Kalau misalnya tidak ada offline, ya online-nya itu tetap harus jalan gitu ya. Tetap ada hubungan komunikasi melalui online itu tadi.
Oke, Ya. ternyata di sini memang peran guru juga sangat besar sekali. Dan ada satu lagi, hal ya. nggih? Yang ketiga adalah pendekatan spiritual. Wah, Nggih. ini yang paling penting juga. Yang paling di sini. penting. Nah, itu paling penting. Pendekatan spiritual tentunya kita nggak boleh lupa ya. Tidak hanya ikhtiar tapi juga berdoa pada Yang Maha Kuasa supaya apa yang kita cita-citakan itu berhasil, selalu diberikan jalan dan kemudahan seperti itu. Baik, memang di sini perannya juga lebih kompleks juga, tidak hanya untuk memberikan banyak referensi, banyak bentuk soal, kemudian terus nge-push dengan beragam literasi juga nih Bu nggih. Ternyata di sini yang paling penting adalah spiritual, itu menjadi salah satu pegangan yang paling harus diingat terus nih sama Isa dan juga Alfian paling di sini. penting itu. Paling penting. Iya. Oke, habis ini kita akan berlanjut kepada Ibu Siti Muthorika, tapi ditahan dulu Ibu ya, ditahan. Biar pemirsa yang ada di rumah juga penasaran seperti apa sih bisa menorehkan banyak prestasi untuk siswa di MTSN 7 Kediri di sini. Maka dari itu kita tunggu terlebih dahulu karena ada jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita kembali lagi di program Siswa Prestasi Akademik dan kali ini masih bersama Abdul juga di MTSN 7 Kediri. Oke, kalau tadi kita sudah ngobrol bareng bersama dengan Ibu Ummu Khoirah, kita geser ngobrol bersama dengan Ibu Siti Muthorika SPD. Nah Ibu, bagaimana melihat sosok siswa berprestasi yang ada di samping kiri Ibu, yaitu Alfian Fauzi Ramadhani dari kelas 10D Ibu? Iya. Ananda Alfian ini memang secara alami sudah diberi kecerdasan, dari sudah cerdas secara alamiah, kemudian dia juga tidak berhenti belajar meskipun dia cerdas secara alami, kemudian dia juga bisa belajar sendiri. Jadi tidak ada guru pun itu dia bisa belajar sendiri dari media-media yang sudah ada, itu dia bisa belajar. Jadi misalkan saya memberikan soal, dia bisa mencari jawaban sendiri. Atau kadang malah pada bimbel itu dia sudah menemukan jawaban, saya malah juga yang belum. Oh gitu ya. Jadi akhirnya saling belajar bersama dan tukar pikiran gitu ya sama siswa. Pada saat bimbel olimpiade itu kadang saya belum menemukan jawabannya, Alfian gimana? Sudah ketemu? Gitu. Kalau sudah ya berarti saya lihat jawabannya, saya berikan ke anak-anak yang lain. Seperti itu. Oke, Ibu, selama ini dan sejauh ini tuh apakah ada tantangan tersendiri sih Ibu di sini untuk terus melakukan pendampingan sekaligus membimbing siswa-siswi yang ada di MTSN 7 Kediri untuk ikut terus di lomba-lomba di luar MTS ini? Untuk tantangan atau hambatannya itu di waktu. Jadi anak-anak ini kita sekolahnya kan sudah 5 hari. Itu yang kelas unggulan pulang sudah 4:30. Jadi nanti untuk pembimbingan itu biasanya kalau sudah mendekati waktu lomba itu kita biasanya ambil di jam pelajaran. Kemudian kalau secara sudah kita lakukan secara normal itu kita memang sudah ada ekstra olimpiade, itu kita lakukan setiap minggu sekali. Kemudian kalau nanti intensif sudah mendekati lomba itu biasanya kita ambil di jam pelajaran anak yang mau kita ajak lomba untuk kita bimbing secara intensif.
secara intensif ini memang sangat diperlukan juga ya. Jadi pelajarannya juga masih tetap berlangsung, terus kemudian tambahan jam untuk menuju ke persiapan Olimpiade atau lomba-lomba di luar pun juga terus diperhatikan juga. Nah Ibu, kita tahu dari kedua siswa di sini kan saat ini udah kelas 9. Habis ini kan perlu yang namanya regenerasi ini ya kan. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana nih untuk menyiapkan kader-kader berikutnya yang akan siap melanjutkan prestasi dari kedua siswa kita di sini? Pripun Ibu? Kita sudah setiap tahunnya itu ada penjaringan dari kelas 7 dan kelas 8. Ini dari kelas 9 kita sudah akan keluar. Kita sudah ada yang dari kelas 8 dan dari kelas 7 sudah kita persiapkan. Sudah disiapkan ya. Oke, kemudian satu lagi nih Bu yang pengen Abdul tahu juga. Sebenarnya model yang saat ini Ibu lakukan untuk terus bisa mengawal dan membimbing siswa-siswi untuk persiapan Olimpiade itu seperti apa? Kita sudah ada itu tadi yang memang ekstra Olimpiade, kemudian nanti anak-anak juga ada bimbel mapel itu yang di kelas bersama dengan kelasnya masing-masing. Kemudian juga nanti memang yang anak-anak sudah kita pilih, itu kita ada seleksi, kita pilih, itu kita intensifkan lagi, diberi soal, suruh ngerjakan, nanti kita koreksi. Itu ya, ternyata memang banyak dilakukan di MTSN 7 Kediri di sini untuk terus bisa menyiapkan generasinya, tidak hanya terputus di Alfian dan juga Isa aja, tapi di adik-adik kelasnya kelas 8-7 juga mereka sudah ready untuk siap melanjutkan prestasi dari kakak kelasnya juga. Nah berikutnya Abdul, kita geser di Wakak Kesiswaan MTSN 7 Kediri. Hari ini sudah ada Bapak Muhsin Zeni Supraba. Ini yang pengen Abdul tahu itu bagaimana sih Bapak kiat-kiat di sini untuk bisa terus menjaring siswa-siswi berprestasi yang ada di luar untuk bisa masuk di MTSN 7 Kediri ini. Terima kasih. Berbicara masalah prestasi anak-anak khususnya MTSN 7 Kediri, itu memang setiap tahunnya memang dirancang di program oleh madrasah sini. Ini tidak hanya setahun 2 tahun, tapi sudah lama sekali. Tiap tahun ada yang namanya pertama yaitu milad. Milad itu bisa dikatakan mungkin secara umum oleh masyarakat hari ulang tahun. Itu ulang tahun pasti ada istilahnya reward bagi anak yang nantinya prestasi ataupun dalam penjaringan, dalam seleksi itu nanti masuk dalam suatu bimbingan atau suatu list yang nantinya akan dimasukkan dalam MTSN 7 Kediri. Itu suatu misal demikian. Karena itu nanti juga ada yang namanya perlombaan itu ada akademik dan non akademik. Dari yang akademik itu suatu misal Olimpiade, itu ada Olimpiade yang dari mapel IPA, mapel IPS, agama ataupun bahasa Indonesia, itu yang dari akademik. Dari yang non akademik itu juga ada yang tidak kalah menarik, yaitu tentang lomba-lomba, apakah itu pidato 3 bahasa, apakah itu bola voli, ataupun yang saat ini lagi booming yaitu futsal. Nah, itu nanti juga menjaring anak-anak bagaimana biar berkompetisi di MTS 7 Kediri itu khususnya yang kelas 6 SD maupun MI. Jadi itu nanti bakat minat dari anak SD MI itu nanti bisa tersalurkan di MTS 7 Kediri, dan nanti fasilitasnya juga tetap akan disampaikan oleh anak-anak tersebut agar nanti bisa tertarik ke MTSN 7 Kediri. Itu salah satunya demikian. Ada lagi yang PPDB itu juga yang dikhususkan untuk yang akademik itu juga ada. Nah itu nanti juga melalui penjaringan yang sangat ketat, karena biar nantinya prestasi MTSN 7 Kediri tidak akan turun, tidak akan kalah dengan madrasah lain. Yang penting di sini tuh diutamakan prestasi untuk menambah pundi-pundi prestasi ataupun piala-piala yang akan dikoleksi oleh MTSN 7 Kediri. Itu salah satunya demikian. Memang di sini juga difokuskan ini MTSN 7 harus dipenuhi dengan banyak prestasi ya Pak ya.
Tidak hanya akademik, tapi non-akademik, pokoknya semuanya dibabat habis di MTSN 7 Kediri. Demikian ya. Memang, jadi dari sekolahan sendiri, dari wakil kesiswaan dan juga semua jajaran di MTSN 7 Kediri di sini pastinya mendukung penuh dan memberikan support penuh dan memberikan fasilitas penuh juga nggih Bapak nggih, untuk bisa mewadahi apa yang saat ini benar-benar digemari dan juga disenangi oleh siswa-siswi untuk bisa terus berprestasi. Seperti halnya tagline yang selalu digaungkan di MTSN 7 Kediri bahwa MTSN 7 Kediri bisa. Oke. Seperti halnya itu, ini menjadi semangat juga untuk siswa-siswi yang ada di MTSN 7 Kediri, sekaligus motivasi dan juga inspirasi untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah. Dan tentunya kita tunggu prestasi-prestasi berikutnya nih dari MTSN 7 Kediri, dan harapannya juga bisa memberikan dorongan, inspirasi juga, mampu memberikan banyak sinergi dan pastinya mampu mencetak generasi emas dan juga generasi yang berakhlakul karimah. Demikian untuk seluruh pemirsa setia Mimbar TV Kemenak Jawa Timur. Demikian tadi juga kita sudah banyak mengupas habis di program Siswa Prestasi Akademik. Kita akan bertemu di program di segmen-segmen berikutnya. Saya Abdul bersama tim yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.